Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita Bapak Bupati Kabupaten Barro beserta istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, umur yang panjang dan kesehatan. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing kita semua, namanya dalam bidang amanah pemerintahan, dan insya Allah langkah-langkah beliau adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat saja yang beliau sampaikan untuk melaksanakan acara seperti ini itu bisa menghadirkan ribuan orang, maka ini adalah salah satu tanda keberkahan yang akan turun di Kabupaten Barro ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda Ketua Nahdlatul Ulama, juga selaku sekretaris daerah ya Kabupaten Barro, iya, Kabat Kesrah Kabupaten Barro beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guru Tak Manang, ya. Alhamdulillah, amin. Beserta seluruh pejabat pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan teristimewa juga untuk adik-adik para sahabat-sahabat selaku panitia pelaksana pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Iya. Jadi saya campur sedikit mungkin. Tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya ko pole makai yoli Pak Haji, ya ko purai malah mengeluarkan sakat, maka dipanggil Pak Sakat. Ya kupure mas sampajang dipanggil Pak Solat, ya kupure mas sahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tapahang maka Nabiullah Isa alaihi salam kelahirannya yang dipakai, maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabak salum belum pelaksanaan Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat.
Jadi lepa memang Nabi tamas sampajang ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan asa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sitonganna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tau mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, pure pigau anu masalah, nampak pigau anu madeceng, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tau non muslim atau Kristen tamai seleng, maka yang dihitung pada saat dia Islam siaga tau umuruna, maka di situ pas dia syahadat ukiro mapamulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat, kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi sitonganna tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja natading, saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi Seninna puasa sunnah nale tanrah. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak paling dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia ketemu memang pasusaka siaga saka nakogaba, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau patau malah saulu. Karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi aja nana gambar na artis ya tamu kilala masigi. Iya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah ia waniwe angka kasih napasiruntu pengala ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin asr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa, 10 hari terakhir bulan Ramadan dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolaba nih 2 angka mau pecidi yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasiweng. Nasaba iya ko makasiweng ni iya 10 asone dena pada ketika kita ibadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitonganna ko ibuka ikita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih sabarak sudah lewat ini.
Makanya situ ngena tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka dia guru biasa almarhum iya ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakahna suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Nah, sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasanna mengeridi letuk loro ini manibawa kin riwat tu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan imat terru'yat suratul Mulk tabarakah. Kemudian nah ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya Yoki itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobarakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi ipigau okopi 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkatona pigau mak peca, mak buburu siaga pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada gaga dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur pecak pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajat talalino itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani andre noko mana mani sunnah atarona, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake bita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kena. Tapi dia bapak guru ngir. Panci tahu sekek kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya rupitun rupai
nitaro mega wena. Ya kung kaaga inasu cek dek warna na mega wena manci peca. Karena 7 macam, dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurongnya Nabi ta memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, agar nasa Nabi ta, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuro itu masjidaka oko 10 na Muharram deni suro ki mapeca. Tapi magi tahu motot tanah suro ki mapeca, ulama dulu mengatakan apeca ko. Kenapa? Karena ya ropeca cek dek modalana. Kalau kusi batu gola cella 2 batu warra sili tangga litere nandre ni 5 tahu ya tu dena capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi iya ini tahu sogi aja tak peca. Apan retongan ni mega toto tahu sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan nih Bu? Iya, mega tahu kasiasi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapa aga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya, apalagi kupitun rupa nih. Oh, ini jadi masalah. Nah, makanya apan reki dan berpuasalah. Nah, sabak ya koma puasa kiyoko 10 na Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakan. Jadi ya kuidi selang ede tata masuruga, tau baru ede tata masuruga, macila katungang. Jalan masuk surga itu lebar sekali, Pak. Ang kecil di Pak doang peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia nabi nanigi-nigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wal adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak pula nih? Hah? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa, dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini, yang ketika engkau membaca 1 kali, maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cicak kosoi, ijamin iko mati itu soy. Ya koma taja baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kenro kimelo mate ko denokoro. Angka gayon ri mate lena. Ko deta mate so mate waniki. Maka dawai malampela de Ustaz. Kalau panjang Nabi tawatuna macenne o kilalan na neraka, jauh melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Aga napudangi neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Aga nasa neraka. Ya kau baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kau demo patapala ya mati bawan. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo ki tutu ipintun na neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutu ipintun na.
sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang, ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati ki, salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, epot tapabelaika poleri neraka. Makadakamaki Allahumma dahilni minan nar, epot tapatama ka ranaka. Cek dek bawal lesena tuh. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kodetul layaro ada satu doa. Maka itu matawriro ulama kita termasuk guru Taqi Abdur Rahman Abodali almarhum Galfurla. Apa kata beliau? Sahada pamulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki irenreng ko nabi tatama surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot tadiolo matanre pahang, matanre senuangan nah. Ya sange senuangat tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dine itu 77 nomor serina tapanarakko o tanah panataro ko dompet na. Aga nasang indo dui. Dena capu di kunasa kong kamunya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7 ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihara bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya yaidik magala emang puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lemah puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, denang kana ganda dia itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang ka. Maka laki kong kagajina lakay ko si di juta, ganda ni tidak. Si di juta gajina lakay ta, mabalanca ko pa saya. Ya ko 10 juta ko yupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincung. Ya ko 50 juta ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya itu. Dito kagak kowe. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona deni pakai si de agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega pak, penne malosiang o kumana milala lamari itar. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na palne pelasti minanre. Ya, cere kristal dijejer di lamari. Cere aga na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lamari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau rilalang? Tapi baju agak napake masam pajang, dastar na marepa napake masusubolo siba masusupusa. Talkum,
yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat dikengnya. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh gak aku baru hukumi merong kan. Mereka, ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angka paket tak ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gurutta, ya kau angka pakai mu masiri ku pakai lojoka, mestinya lebih masiri ku pakai siruntuk pong Allah taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya gurutta, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Nagurutta masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle. Saya banyak baca kisahnya, karamahnya beliau. Agak nasa Guru Kiai Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle walituna. Nasaba ia minang kawatuna wampea, pure upalin na upasuru, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu na. Sebab memang wasiat na maka daya kong kaya jipatahu ding alina musuro pasuro ka. Dan alina pasuro Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalle, lau sapuro ina mapamula ulun na letu tangana di mematu gagaisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka ya kata Pak Bu. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Barro. Pasti singgah di makamnya Guru membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru kemudian berdoa. Epon, talinga kasih baraka, talingi baraka wija-wija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya kumilauki langsung lokotau materi, maka itu tawassut, itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kong kabut timparu isuruh lau masya rokor. Ini tahu baru macawe Gurutta. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Gurutta. Napa milau baraka ku pong Allah Ta'ala. Talengak kasih pada talengi. Talengi wija-wijakku matu baraka pada talengi atau pandrita. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Lauki bolana nama kanja irita agak biasa ipau. Empo talitoka kasih dale nawadi ngama bola mahko kanjaan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talengak baraka pun talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi lena Gurutta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di Bajik Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Baru. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam ini. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Gurutta masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983.
Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf sebenarnya. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang di Simpang Gurunta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu barakah Gurunta masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya aleta sebelum matindro. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sidi de toga gatau ye wasi salah. De toga gatau pura ipauja. Ye makokoa dosa de ini salai kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang mega. Tak share ikon ke berita masalah. Si sabu atau 5.000 orang di Facebook. 5 sabu tahu baca ibarat kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang, maka hisapnya itu berat. Cik dimi lagi on rima pelatu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu makoko HP mana menina urusu. Ni semana urusan na teh. Mapat dilaka na yano ko Jupanda. Pure na bos sepeda yano ko Samarinda. Mapat diisi yano ko Jakarta. Ang kayano mapat diingat na ko Bone. Padahal ang kay lakay na jamba-jamba denisan. Iya. Apa tuh 5 HP mani? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka doktor nautus nabi teloko si de kampung 5 tahun manca doktor de gatau malasa naruntu pensiu doktor itu iya. Jadi ya kong ka doktor na de gatau malasa pak mapadi ulu matutu. Karena ini nabi utus dokter, nabi utus tabib untuk ke satu kampung pada maka da pole Jupanda yutus lo baru atau yutus silo malu satasi monroko malu satasi 5 tahun de gatau malasa. Munro bami dia kata malasa, re walaupun nabi tamalapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denanre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Ya tomatot tariolo 05 na ngapona 0 anakna 05 na si pulung napakanjati sulekana napa makan bersama dengan keluarga itu menurunkan berkah. Tapi ya makokoy hilang ya komelo iman retawe nale anrena nale pakan rena napanala HP na dia foto dulu menu makan siang hari ini. Wah. Siapa yang mau coba silahkan merapat. Nah, ini jadi napalenda HP na kemudian makan dan lupa milodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tak biasa ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kegayasam, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA? Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba gare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah padahal dia baca Al-Fatihah. Coba ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tindis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Nah, ini. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya Nabi kita sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ya makan licuk jangan kelihatan. Kalau celengan lewat tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja
cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makalipong Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yung parewakang. Yaw pwede ko igatang na di sirato isorope matama. Alasan na sa lajepo. Iya. Jadi itu pasti dakekan madu-madupan. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kumulenga cidi wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake ni tawe, maka sumbangannya masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka de gurut tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin rang itu berhasil panitianya. Nah sabak namu 20 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank ya natumatu panitia ipape ulun ako suremon. Dito ka ko baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid ajak nitaro bawang ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natannya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola yang seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kansun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni ronangka istilah makanya capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kansun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi tau pandrita tariolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tuh tahu salah paham. Makada aswe maja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya aswe maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalana si taungnya mesti no ya balai 1 kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naroniasa capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamanam. Ini jadi masalah. Termasuk as-sogiagi nomporangi Muharram
biasa nasa tema kada nak agak nak kasatau ya. Ini yang bahaya. Maka daya ko asojumai nong polang imuarang atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denolai. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari, Pak. Angka annawanni lalan nasi taunge na rekode na tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Said Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru Sakumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi tahu dia na tinro ko tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milau dong, na tembus pak donget langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya roton ri mangilau. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, on romil udah makan jalan. Nah sama magai Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya ku ya ton ri mangilau makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawan yang lebaran ni mak do jamato dia na tinro, tapi mana subuh rasa. Ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layaro, setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar, maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak, itu sudah masuk. Cek ini betul nah, 10 menit melona tama subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar, karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngebannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke rotawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Wong Allah Ta'ala mimatum milau willoko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya komelo kita taubat aku naruton roiro. Apa beda tuh taubat, beda istighfar. Ya sange taubat kembali, ya sange istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfara menutup dosa. Ya komaroki kyo ko kertasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfara. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misangi barakatnya sangi sampajang. Ya komatana ipapena dinge kotame waktu sampajangnya. Ya nato pura mas sampaja samana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Nasabat nabita makada. Ya komeloi law mas sampajang umaku atan na pong Allah Ta'ala. Nalay pong Allah Ta'ala dosana na patada nyo ko sa lingkana si bawa ko ulun na. Ketika dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipad penading ko to pura mas sampajang, berarti tatolongan ni barakat na sampajangnya. Tapi kaya tau maringan pa penadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya ko tatong-katong kami mas sampajang, degaga turupusa minapuliangan. Tapi dito kagak ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Samia takali jama sampajangi pasuku-suku memen. Takali ijama pakasibingi tapasuku-sukui. Aja tak kada yang penting purai. Tidak tapasukui. Nasabak talangan mati sarah. Ini penting. Kadang-kala kau nggak tahu maka data aja nggak cinampak wasampaja cinampak tuh nggak gitu. Ini yang jadi masalah. Milau doa dito kagak manasah. Imam-imam sering saya protes.
Imam itu memimpin doa, mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasita taruh tapi mereka tahu itu mamu jago. Amin 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 jadi masalah. Iman nade nama nasa mamu nak kecil-kecil ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat demi manasah, maut, maut nabami manasah. Angkat di mamun, amin, 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 amin. Diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gade. Kau kata lo bola tapi mapabuti, nah semeka mapabuti sangat dipira cangkuri pira malam itu mir berkurung itu mir siru itu mir kan. Nah peci di makan yana. Pasti dia talengi. Makarami aga gitu milo herewa bawa na jolo. Kan begitu. Tapi tidak gade kau kata we macam milo latu tu bolata, wih kanya pa bunga-bunga ta bu aji diwi, cantik nape bolata, Allah, kinroki malila mari bu mako kanja ne, padahal di arisa meron ini lau matu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mapaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, buat dia itu kasih gagai di itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, konan rebalau tu buat dia itu gagah. Jadi selesai. Maka saya berdoa tidak dong. Mata nang aku nih, nanti ke balau ya. Kalau mana tubuh toko dia kan dia bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotannya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat tahu oko madeceng nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali, tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat, karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga, padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga, maka dari jolo-jolo malaikat magame manginang ka asakku o kulalan na neraka napuran yang kau ke surga aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ke ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madeceng materu capakna madeceng, maka hargai 3 orang, takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita, itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu oko sekolahnya, baik di SMP, SMA atau SD.
atau di pondok pesantren, ya kongka okotu dan dia bermasalah dengan gurunya, tite ko masu idenu lemita dece. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kongka tahu namode namacah, tapi dia takzim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega, kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu deh macam matandri tawakalna. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia itu kasih gagap kayak cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka memang gurutta degaga tahu salama nasabak pak disangan. Kecuali pak disangan nai laya masih aku Allah Taala. Bikin pak disangan pas salama itu pak dia nagaga tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi magi nang kamu patau nabuang uliloka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nalingi papinya mo pong Allah taala suju laloki. Apa iya ko deta suju nalingi to bala. Mega tawat na si bawala kay na santai sama suaminya. Tuli manonto mi sinetron na lupay masampayang. Si sana macandri lakay na napay mo to masampayata haju. Subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapak deta sujud berarti maka dipong Allah Ta'ala, nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri menilakay na mapa na kutanama na siyempre kata haju Pak Ustaz, agay baca moto di tengah bani, subhanallah, subhanallah. Iwat tu nasi bamo palakay na tuliman nonton mi sinetro mi Jawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur Bupati kita di Barro, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada Komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Barro ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kongka masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah mana pudang anak-anak, enak nego mite, ya kongka gaga mo jamo pasti napasala tahu angka runtai laumale, na renrengnya runtai si bawa anak-anak, ini ketika dia tarik, Luqmanul Hakim, ketika dia tarik unta, agak nasa pakampung, asal katu tahu bodoh. Galak na untay tan naisya. Pudangnya na ite na ipasala ki na sabad din Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nak kaduay untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa degasi nyawana. Manang ka nak kaduay untay na makatana. De mananamanan nanite ulo kulo na mabawa makatana. Na pudangnya na no ko na supaya maringar-ringang. Anak na renring untay bapak na tu dayase. Nadapi si dia kampung makadite ito mataw pala muna nyawana na palalang anak na napali na makanyam-nyamanya si tudang. Napudang yan na kumakito na iko menre na yano alin na renring yung tay anak na menre yase nadapi si di kampo makalite anak na padurakan na napalalang yan bo na napali na yase tudang. Coba nasa deto menre na salay menre dua ki salay iya menre salatoy iko menre salatoy pakui pale law no muala ao na ilempa yung tay naisangi yung tay di panatamo ko si di kampo nakatelese ko katutaw jangan melo lalo. Pemerintah juga demikian. Pasui peraturan makadade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tanite masampatnya kepirimanan ni tahu sisan na ilonggarkan nakan na COVID asawra rumah sakit nasa din na jampagi masyarakat na pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti
mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahat. Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini makan jak mana itu lomonri patutuk dan niatkan kebaikan, insya Allah namode pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniak madeceng itu. Saya kira ini penting saya sampaikan nih. Kode gaga tule mala cara maku mapamula na latu capana ya to na cide tala tapala pari atita kong katau paujaki meloki kata masuruga masagina lalang itu latama pada koloki mapasa na dena sopasa besa kilo pasay dena pasa ini manibawa ke kamelo to latama namun lari ko tangana pasay dito tatap pangalah angka nasa nabita ya komeko tama suruga masagina lalang mo latama pada koloko mapasa na dena sopasa lakukan 3 hal. Nomor sidi wala ide kita mapeja elokoriko ya kung katau paujaki tilodong ang inasalama. Jadi wala ijae mencideceng. Itulah yang disebut dengan maki buah deceng. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajarang inran atau makin rengnya jong podang. Bali bolata macicil motor ini palepa. Insyaallah. Magay. Yang ketiga, untuk kumakasiwer hibat tumamana-mana tinro na tawe. Maka itu menjadi manusia pilihan. Si sabu tahu dan lekong kacidi. Makanya dena antrita masuruga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.